Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke satu bab spesifik nih dari materi yang Anda bagikan, The Millionaire Fast Lane. Tepatnya bab 34, perintah waktu atau The Commandment of Time. Ini konsep penting banget tapi sering kelewat gitu ya. Misi kita hari ini coba bongkar kenapa waktu bukan cuma uang, itu jadi mata uang utama di filosofi Fast Lane. Betul sekali. Konsep ini menarik ya, karena nantang pemikiran umum, terutama soal gagasan kalau kerja keras terus-terusan itu satu-satunya jalan. Fastlane sendiri kan yang fokusnya ke sistem bisnis scalable buat kekayaan cepat, beda sama slow lane yang tukar waktu dan uang linier atau sideway yang tanpa rencana, itu menjadikan perintah waktu ini pondasinya loh. Intinya sih, bisnis Anda itu harus dirancang biar bisa jalan tanpa Anda terikat selamanya. Nah, sumber yang Anda kasih itu ada contoh bagus soal ini, kisahnya Ashlyn. Oh iya, Ashlyn ya yang punya kedai kopi itu, sumbernya ngasih gambaran jelas banget sih. Kedainya sukses, rame, profit ada, tapi dia kerja dari pagi buta sampai malam banget tiap hari, non-stop. Meskipun untung, ujung-ujungnya dia capek banget fisik mental terus tutup bisnisnya. Ini contoh klasik pelanggaran perintah waktu kan ya. Bisnisnya malah jadi kayak penjara emas gitu. Persis, Ashlyn itu menang di pertempuran finansial tapi kalah di perang waktu. Ini jebakan yang umum banget. Semangat awal tuh bikin kita fokus ke ini ngasilin duit nggak, bukan ini bakal bebasin waktu gue nggak. Benar-benar. Perintah waktu ini nuntut adanya potensi pemisahan atau detachment istilahnya. Bisnis fast lane yang beneran itu kayak kita nanam pohon uang. Awalnya kita rawat intensif, tapi tujuannya supaya dia tumbuh besar, ngasilin buah pendapatan tanpa perlu kita siramin tiap jam, tiap hari. Jadi sistem mandiri gitu. Tapi bukannya di awal semua bisnis butuh waktu intensif ya dari pemiliknya. Gimana batasannya biar kita nggak langsung dianggap melanggar perintah waktu dari hari pertama? Agak bingung juga sih. Nah, ini pertanyaan bagus. Kuncinya ada di desain sama tujuan akhirnya. Dari awal, bisnisnya dirancang dengan potensi buat didelegasiin, diotomatisasi, atau di-scaling nggak. Biar keterlibatan waktu Anda itu berkurang seiring waktu. Atau model bisnisnya emang dari sananya nuntut kehadiran Anda terus. Contohnya nih, penulis buku ini kan pernah mikir mau beli bisnis limosin. Oh ya? Menguntungkan mungkin, tapi dia sadar itu bakal melanggar perintah waktu. Kenapa? Karena bisnis itu sangat tergantung sama pemilik atau operatornya. Nggak ada jalan gampang buat misahin diri. Jadi kepikiran nih, berapa banyak ya orang yang kejebak kayak Ashlyn gitu tanpa sadar. Mereka mungkin bangga dengan sibuknya, omsetnya gede. Padahal sebenarnya mereka itu cuma bangun kerjaan bergaji tinggi buat diri sendiri. Bukan aset yang bebasin waktu. Tepat. Dan ironisnya, ya, bisnis yang paling kelihatan sukses secara konvensional, kayak restoran punya chef terkenal yang harus selalu di dapur, atau konsultan top yang pendapatannya langsung stop kalau dia sakit, itu seringkali yang paling parah ngelanggar perintah ini. Mereka itu ada di slow lane tapi dengan pendapatan tinggi. Tetap aja nuker waktu dengan uang kan? Jadi bukan cuma soal duitnya ya? Perintah waktu ini pembeda fundamentalnya fast lane. Tujuannya bukan cuma profit, tapi profitabilitas yang berkelanjutan plus kebebasan waktu. Anda bangun sistem, apakah itu properti sewaan, software, konten digital, jaringan afiliasi, atau tim yang solid yang kerja buat Anda. Oke, paham. Jadi ini beda krusialnya ya, antara cuma sibuk ngasilin uang sama bangun aset yang justru beli balik waktu kita. Sistem itu kuncinya. Bukan cuma kerja di dalam bisnis, tapi kerja pada bisnisnya biar bisa jalan tanpa kita, gitu ya? Nah, Anda nangkep intinya. Membangun bisnis yang patuh sama perintah waktu ini emang nggak gampang sih. Ada tantangan emosional juga loh. Banyak pendiri itu susah lepasin kontrol, susah percaya sama sistem atau orang lain. Iya juga ya. Tapi ya itu harga yang harus dibayar buat kebebasan waktu, menurut kerangka Fastlane ini. Tanpa pemisahan, Anda ya cuma bikin kerjaan baru buat diri sendiri. Mungkin kantornya lebih bagus aja. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, setelah ngobrolin ini, apa intisari utama dari perintah waktu yang perlu Anda ingat dari bab 34 ini? Kesimpulan praktisnya gitu. Intisarinya gini, evaluasi deh setiap peluang bisnis atau struktur bisnis Anda yang sekarang lewat kacamata perintah waktu ini. Coba tanya,
Bisnis ini dirancang buat ngelayanin hidup saya, atau saya yang bakal jadi budaknya? Ada jalan nggak menuju pemisahan waktu di masa depan? Kalau nggak ada, model bisnisnya bisa diubah nggak? Atau jangan-jangan itu emang bukan kendaraan Fastland yang sebenarnya? Fokusnya berarti ke penciptaan sistem yang bisa bebasin waktu, bukan cuma ngasilin uang. Ini ngubah cara pandang banget sih dalam milih dan bangun bisnis. Betul. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Kalau Anda lihat usaha atau rencana Anda sekarang, sejauh mana sih jaraknya dari pemenuhan perintah waktu ini? Terus, langkah konkret apa yang bisa Anda ambil sekarang? Mungkin soal otomatisasi, delegasi, atau bahkan model bisnisnya sendiri, buat mulai bangun jalan menuju kebebasan waktu itu. Bukan cuma kebebasan finansial aja. Wah, Pertanyaan ini mungkin agak nggak nyaman ya, tapi penting banget buat masa depan Anda.